Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat kembali belajar melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pada bab radiasi gelombang elektromagnetik, di mana pada part ini kita akan membahas mengenai definisi, sifat, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Oke, jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan salah satu jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya, karena gelombang berdasarkan arah rambatannya itu terbagi atas dua, yaitu ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Jadi kalau gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium untuk merambatnya, seperti gelombang tali, gelombang air laut, dan gelombang bunyi dan sebagainya. Nah, jadi gelombang mekanik itu memerlukan medium untuk merambat. Jika tidak ada medium, maka tidak akan ada gelombangnya. Namun, untuk gelombang elektromagnetik sendiri, itu adalah gelombang yang bisa merambat tanpa adanya medium. Seperti gelombang cahaya. Dia bisa melewati ruang hampa tanpa memerlukan medium. Contohnya saja misalnya ada sinar matahari sampai ke bumi tanpa adanya perantara atau medium apapun, bisa sampai ke bumi. Artinya dia dapat merambat tanpa melalui medium. Nah, oleh karena itu radiasi gelombang elektromagnetik ini nanti sangat erat berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Dan kemudian nanti di sini kita akan membahas mengenai definisi, sifat, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Kita masuk ke definisi. Oke, definisi gelombang elektromagnetik. Nah, Biot-Savart menyatakan bahwa muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Nah, muatan listrik yang mengalami isolasi sehingga laju perubahan medan listrik tidak tetap. Perubahan ini menimbulkan perubahan medan magnet yang tidak tetap juga. Nah, peristiwa timbulnya medan listrik dan medan magnet secara berkala dan menjalar ke segala arah disebut dengan gelombang elektromagnetik. Itu menurut si Biot-Savart. Nah, kemudian pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan hipotesis bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar bersamaan dan mampu merambat melalui ruang hampa. Maxwell menyebut satu yang merambat itu sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian, pada tahun 1888, Heinrich Hertz membuktikan hipotesis awal Maxwell mengenai keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut. Dan dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Artinya, di sini adanya penggabungan atau kedua bagian muatan, yaitu muatan listrik dan maksudnya medan listrik dan medan magnet yang terjadi secara bersamaan ya. Nah, jika dari hal tersebut didapat ini skema bentuk dari gelombang elektromagnetik. Jadi mereka tegak lurus. Jadi ada medan listrik, ada medan magnet. Nah, yang B ini, yang B ditunjukkan itu adalah medan magnet, sedangkan si E itu medan listrik. Jadi ada yang merambat secara seperti gelombang naik lembah, turun lembah, yang merah itu naik lembah, turun lembah, naik lembah, turun lembah. Kalau yang si B, yang medan magnetnya itu ke arah kiri, kanan, artinya mereka merambatnya secara tegak lurus. Ingat, kita belajar dulu ya, yang B itu medan magnet, yang E itu medan listrik. Nah, begitulah terus menerus arah rambatannya.
Nah, kemudian sifat gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Artinya, ketika gelombang elektromagnetik ini, yaitu pada medan listrik berubah, maka pada medan magnet pun juga berubah. Makanya terjadi pada saat yang sama. Ketika medan listrik naik, maka si medan magnet pun akan bergeser juga. Nih yang ini tadi ya. Nah, akan bergeser juga. Ketika medan listriknya turun, maka medan magnet juga pun akan bergeser ke arah yang sebaliknya dari yang awal. Nah, yang kedua merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatan. Makanya tadi dibilang tegak lurus, yang satu naik turun, yang satu ke kiri kanan ya, makanya dikatakan tegak lurus. Kemudian yang ketiga dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi dan polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Dan yang terakhir, dapat merambat dalam ruang hampa dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan dari cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ini. Makanya tadi dia dapat dikatakan melewati ruang hampa tanpa memerlukan medium atau perantara. Nah, kemudian cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik jika hanya bergantung pada permitivitas atau epsilon 0 dan permeabilitas di ruang hampa yaitu mu0, maka dapat dirumuskan C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu0. Dengan C itu sendiri adalah kecepatan gelombang elektromagnetik yang besarnya atau nilainya dari kecepatan gelombang tadi adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum atau ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C pangkat 2 N meter persegi. Kemudian mu0 adalah permeabilitas vakum ruang hampa dengan nilai 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, kemudian ini jadi nilai dari si kecepatan rambat gelombang elektromagnetik ini jika digenakan seperti ini pasti nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 karena 1 dibagi akar epsilon 0 kan di sini diganti 8,85 kali 10 pangkat minus 12 tuh. Nah, jadi kalau nya diganti dengan yang ini, dikalikan dengan mu0. Mu0-nya kan 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Maka sama aja nanti 1 dibagi dari perkalian hasil 2 ini diakarkan. Maka hasilnya akan mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu jika memang betul ketetapannya jika epsilon-nya sudah mengikuti ketetapan yang ini sama mu0-nya. Namun, kadang ada juga yang permitivitas sama permeabilitasnya sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa harus mengikuti aturan ini. Nah, lalu bagaimana jika permitivitas dan permeabilitasnya ditetapkan di soal terlebih dahulu, bukan yang ini? Berarti maka rumusnya kita bisa menggunakan rumus yang lain yang secara umum. Maka muncullah ini rumusnya. Jadi V ini sama Mas ya, itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik. Kenapa menggunakan V? Tidak menggunakan C, karena kalau kita menggunakan C, artinya ketetapannya mutlak. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tidak bisa lagi hasil yang lain. Namun jika kita menggunakan V, maka hasilnya bisa selain dari 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Karena di sini dia permitivitas sama permeabilitasnya tidak mengikuti aturan yang ini, karena ditetapkan sudah dalam bentuk yang lain. Nah, jikanya rumusnya selain yang ini tidak ditetapkan dari epsilon 0 sama mu0-nya, maka makanya di sini dirumuskan V-nya sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu tanpa ada nolnya. Artinya ini bukan mengikuti ketetapan dari sini. Berarti menggunakanlah rumus yang ini cepat rambat gelombangnya. Begitu. Kemudian ada bentuk lainnya lagi. Nah,
Di sini untuk menentukan cepat lambat gelombang yang jika diketahui panjang gelombangnya sama frekuensinya. Di mana rumusnya adalah C sama dengan lambda dikali F atau frekuensi. Di mana C-nya adalah cepat lambat gelombang elektromagnetik dengan besaran 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuannya meter. Dan F adalah frekuensi yang satuannya adalah hertz. Nah, dan perlu diingat bahwa dalam mencari cepat lambat gelombang yang bentuk ini, itu bisa diputar balik atau dibentuk perkalian segitiga ya. Jadi jika mencari lambda bisa dicari, maka F juga bisa dicari. Asalkan ada dua unsur yang diketahui dari ketiga unsur ini. Ini kan rumus C kan lambda dikali F. Berarti jika mencari lambda apa? Berarti C dibagi F. Jika mencari F berarti C dibagi lambda dan seterusnya. Jadi bisa dibolak-balik. Supaya lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya, suatu stasiun radio OHF menyiarkan program pada frekuensi 100 MHz. Jika cepat lambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Ingat tadi sudah dibilang bahwa rumusnya bisa menggunakan rumus bolak-balik segitiga ya. Oke, supaya lebih mudah kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Diketahuinya adalah yang pertama itu frekuensinya ya. F berarti 100 MHz. Kita ubah menjadi hertz saja. Jadi mega itu artinya 1 juta ya, atau 10 pangkat 6. Sama aja dengan 100 dikali 10 pangkat 6 Hz. Maka akan sama dengan 10 pangkat 8 Hz. Kemudian apa lagi nih? Cepat lambat gelombang berarti C ya. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanyanya adalah lambda ya, panjang gelombang. Sama aja dengan lambda. Nah, oke. Ingat, rumus dasarnya tadi apa? C sama dengan lambda dikali F. Maka untuk mencari lambda, kita gunakan rumus segitiga deh supaya lebih mudah. C di atas berarti ya. Di sini ada lambda sama F. Kalau ke bawah dibagi, kalau ke samping dikali. Berarti kalau dicarinya lambda, tutup lambdanya. Berarti C per F ya. Berarti mencari lambda itu sama aja dengan C per F. Oke, masukkan. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi F-nya 10 pangkat 8. Wah, tinggal ini coret deh. Ini hertz ya. Maka panjang gelombangnya adalah 3 meter. Nah, mudah aja insyaallah. Oke, contoh yang nomor 2. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat lambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 nanometer, tentukan frekuensinya. Oke. Di sini diketahuinya apa dulu kita tulis? Diketahuinya berarti cepat lambat gelombang berarti C ya. C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Apalagi? Nih. Panjang gelombang berarti lambda ya. Oh, sekarang ditanyanya frekuensi berarti F. Berarti lambdanya kan 200 nanometer. Ini kita ubah ya. Nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9. Kalau udah ubah ke meter ya, berarti sama aja dengan 200 dikali 10 pangkat min 9 meter. Berapa nih hasilnya? Sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah ya. Oke. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah F. Oke, ingat tadi nih. Kalau mencari F berarti tutup aja F-nya. Berarti C per lambda ya. C per lambda. Kan ditanyanya F berarti langsung aja kita tulis C per lambda. C-nya berapa? 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya berapa? Nih. 2 kali 10 min 7.
Berarti berapa nih? 3 bagi 2 berapa? 1,5 ya. 1,5 dikali, ini kan 10 min 7, naikkan ke atas jadi positif ya, jadi positif 7. 8 ditambah 7 berarti 15, berarti 1,5 kali 10 pangkat 15 meter. Frekuensi satuannya apa? Maaf, harus ya, meter. Nah begitu. Nah sekarang yang nomor 3. Suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam satu medium dengan cepat rambat 10 pangkat 8 meter per second. Jika permitivitas medium sama dengan 10 pangkat min 11 C kuadrat per nm kuadrat, tentukan permeabilitas medium tersebut. Oke, di sini cepat rambatnya kita ketahui 10 pangkat 8, artinya ini bukan kecepatan rambat yang secara umum ya, itu berarti bukan melambangkan sebuah C. Nah berarti ini kalau bukan C karena 10 pangkat 8 J, berarti kita menggunakan V ya, berarti V yang diketahuinya. P sama dengan 10 pangkat 8 meter per second. Seperti yang dia sampaikan di awal tadi, dia bisa tanpa menggunakan 3 kali 10 pangkat 8, berarti bukan menggunakan rumus yang dasarnya. Nah berarti menggunakan V. Sekarang apa lagi ditanya? Diketahuinya permitivitas medium ya, berarti permitivitas berarti epsilon itu 10 pangkat min 11 2 per, nah gini. Oke, ditanyanya apa? Ditanyanya adalah permeabilitas berarti mu ya. Nah, oke. Gimana cara pengerjaannya? Oke, kita tahu, tulis dulu rumus dasarnya. Pi sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Nah, oke. Berarti karena susah ini baliknya, langsung kita tulis di sini aja. P-nya tadi kan 10 pangkat 8 nih. Berarti di sini 1 per epsilonnya 10 pangkat min 11 dikali mu ya. Nah, oke, dikali mu. Nah, berarti setelah ini diapakan? Nah, kita kuadratkan kedua ruas ya. Di sini dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan. Berarti ini kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat 16. 10 pangkat 16. Bukan 8-nya dikuadratkan, bukan ya. Artinya sama 10 dikalikan 10 pangkat 2 lah intinya. Nah gitu. Maka sama dengan 1 per, karena 1 pangkat 2 kan dipangkatkan juga tetap 1. Yang ini dikuadratkan hilang akarnya, berarti jadi 10 pangkat min 11 dikali mu. Nah, kita kalikan ini dengan sini, pindah ruas ke sini. Berarti jadi berapa tuh? Oke, karena ini pindah ruas, ini nggak berubah ya ke sininya. Dia hanya pindah ruas di sininya aja. Oke. Kita kalikan ke sininya. Jadi 10 pangkat min 16 dikali 10 pangkat min 11 jadi berapa? 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 mu. Sini 1. Nah, berarti kalau kita nanya mu-nya, berarti sama aja dengan 1 per, kembali lagi nih 10 pangkat 5. Cuman karena dia di bawah, berarti bisa diubah jadi gini, 10 pangkat min 5. Sekarang ditanya tadi kan permeabilitas, berarti satuannya Weber per ampere meter. Nah, oke. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.